Halo, bertemu lagi bersama saya Rina Puspita di audiobook keluaran dari Audiotune yang berjudul Gadis Mafiaku, ditulis oleh Sasa Nayonara, GMK, episode 63. Di mansion Rihanna, kedua orang yang tadi disuruh untuk memantau keadaan kota dari ruang monitor sedang sibuk melakukannya. Rina dan Evan memantau keadaan seluruh kota dari layar monitor yang sudah terhubung dengan semua CCTV yang terpasang di seluruh kota. Ruang monitor yang dibuat Rihanna selama 6 bulan ini sangatlah lengkap, dengan dilengkapi peralatan pembantu yang sangat canggih. Ruang monitor ini mempunyai 50 monitor yang memperlihatkan keadaan seluruh kota dari barat hingga timur. Tapi tiba-tiba saja, Evan melihat ada seseorang yang mengamati mansion dari balik hutan. Tapi untungnya mansion sudah dalam keadaan bersembunyi. Rina, lihatlah, ada seseorang yang sedang memantau mansion, ucap Evan tanpa mengalihkan pandangannya dari layar monitor. Rina langsung menatap layar monitor yang dari Evan tatap tadi. Orang ini lagi? Orang ini lagi? Maksudnya orang ini sering memantau mansion kita? Iya kak, kan sudah aku bilang saat sarapan tadi bahwa ada yang sengaja mengikuti dan memantau Rere sampai ke mansion ini. Tetapi jika sampai di sini, orang itu tidak menemukan Rere ataupun mansion, karena Rere sengaja bersembunyi agar orang itu mengira ia hilang di hutan ini. Apakah orang itu tidak berbahaya? Jika berbahaya, maka aku akan memberantasnya sekarang, ucap Evan yang masih fokus memperhatikan gerak-gerik orang yang tertangkap pada monitor. Rere sudah bilang jika orang itu tidak mengganggu dan berbuat jahat, maka kita tidak akan mengganggunya. Tapi kita harus tetap mengawasi orang itu. Betul, walaupun orangnya tidak mengganggu atau berbuat jahat, tetapi tetap saja kita harus mengawasinya, karena tidak semua yang dilihat sesuai dengan apa yang dipikir. Jelas Evan menyetujui ucapan Rina. Perintahkan beberapa mafioso untuk mengawasinya dengan jarak terpisah, agar orang tidak curiga. Beres, jawab Evan yang masih memantau orang di balik pohon itu. Rina juga memantau keadaan seluruh kota, memastikan jika keadaannya sedang aman dan tidak didendangkan orang yang di balik pohon itu, yang masih memantau lapangan luas di tengah hutan yang sebenarnya itu adalah mansion. Hanya saja tidak terlihat karena bersembunyi diaktifkan. Orang itu langsung menelepon bosnya untuk memberitahukan hasil pemantauannya. Bagaimana? Bos, laki-laki saya gagal mengikuti Nona. Seperti biasa yang menghilang di dekat lapangan luas di tengah hutan. Lapor orang yang masih berada di balik pohon. Kembalilah. Baik bos, jawab orang itu. Sang bos langsung mematikan telepon setelah mendapat informasi itu dari bawahannya. Kemana kamu menghilang gadis kecil? Kembali ke mansion. Rina dan Evan masih sibuk menyelesaikan pemantauannya agar cepat selesai dan bisa pergi ke arena balap, menyusul Rihanna, Andri dan Indra. Tidak berapa lama, Rina dan Evan sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kak, pekerjaanku sudah selesai memantau kota. Bagaimana selatan dan timur? Aku juga sudah selesai memantau kota bagian barat dan utara. Kalau begitu, ayo kita berangkat ke area balap. Aku sudah tidak sabar melihat Rere balapan, Kak. Baiklah, ayo kita pergi. Evan menyetujui ajakan Rina. Mereka berdua langsung keluar dari ruang monitor dan turun ke lantai dasar. Setelah itu baru mereka ke garasi mobil. Selama berjalan menuju garasi mobil, banyak mafioso yang menyapa mereka. Sesampainya di garasi, mereka langsung masuk ke mobil sport warna abu-abu dan meluncurkan mobilnya dengan kecepatan rata-rata. Karena waktu balapan Rihanna dimulai masih sekitar 3 jam, bisa santai saat mengemudi. Bersambung.